Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pertemuan mata kuliah Mekanika Teknik. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang momen. Ya. Jika kita perhatikan gambar-gambar berikut ini, ada orang yang sedang menggunakan kunci, dalam ini kunci pipa, memutarkan pipa. Jika kita tarik gaya F ini, maka akan memutarkan pipa ini. Kondisi seperti ini kita katakan adalah momen, ya, atau kita katakan torsi. Jadi jika ada gaya kemudian ada jarak terhadap titik putarnya, itu kita katakan momen. Momen adalah besarannya vektor. Ya. Kalau berputar seperti ini, ya, maka arah momennya ke atas. Ya. Seperti kaidah tangan kanan. Ini menunjukkan putaran momennya, ini arah momennya ke atas. Jadi ini putaran momennya. Ya. Kemudian rumusan momen adalah gaya kali jarak saja. Yang harus diperhatikan adalah gaya dan jaraknya saling tegak lurus. Nah, satuan momen adalah Newton kali meter atau pound feet. Ya. Nah, kemudian contohnya yang harus kita pelajari, mungkin contohnya biar lebih paham. Nomor 1, sebuah kunci pas digunakan untuk membuka baut M12 jika gaya F-nya 130 Newton. Jika panjang D-nya 22 cm, maka besar momennya berapa? Nah, ini sudah saling tegak lurus jarak dan gayanya. Perhatikan jaraknya 22 cm kita ubah ke dalam satuan meter, sehingga momennya adalah 130 kali 0,22, ya. Itu 28,6 Newton meter. Kemudian contoh 2, nah perhatikan gayanya miring. Ya, gayanya miring. Jika kondisi kita lakukan bermutar baut dengan kunci pas gayanya miring, terjadi kejadiannya bahwa terlalu besar kita akan menarik gayanya untuk memutar ini. Artinya kurang efektif. Makanya kita selalu memutarnya pasti tegak lurus, ya, kalau kita ingin memutar, supaya momennya efektif. Nah, untuk kasus seperti ini sama halnya, untuk mencari momennya kita harus mencari gaya yang tegak lurusnya. Ya. Kita uraikan gaya F yang miringnya, ya, terhadap komponennya Fx dan Fy. Fy ini sudah tegak lurus terhadap jaraknya. Fx tidak digambarkan karena Fx ini tidak akan berpengaruh terhadap putaran momen, karena dia akan menuju pusat putarnya, ya. Sehingga Fx tidak kita hitungkan. Fy saja yang mengakibatkan momen putarnya. Nah, perhatikan Fy kali T untuk berhitung momennya. Fy-nya sudutnya 30 derajat, kita cari Fy-nya dulu. Ya, ini. Ya. Kemudian contoh 3. Hitunglah momen yang terjadi pada titik O dasar konstruksi benda ini. Perhatikan sekarang kondisinya, ya. Ya. ...600 Newton di ujung A, di titik A. Ya. Pada saat kita berhitungnya, kita uraikan, ya, kita uraikan Fx dan Fy-nya. Nah, kemudian untuk mencari momennya, perhatikan, kedua gaya ini mengakibatkan dia berputar terhadap sumbu O, ya, titik putarnya. Baik Fy maupun Fx, perhatikan, benda ini jika ditarik oleh Fx, dia akan berputar searah jarum jam. Benda ini jika ditarik oleh Fy akan berputar searah jarum jam. Ya.
Kemudian fx dan fy kita cari berdasarkan sudutnya 40, fx f kali cos 40, fy f sin 40. Nah, yang harus perhatikan adalah bagaimana cara menghitung momen yang ada dua seperti ini. Nah, perhatikan fx, jaraknya yang mana yang kita ambil adalah yang 4. Fy, jarak yang ambil adalah 2. Fy itu sebenarnya terhadap titik putar itu seperti ini. Ini saya gambarkan. Ini Fy, ini jaraknya. Sehingga makanya Fy-nya hanya kali jarak kali 2, walaupun posisinya ada di sini. Ya. Jadi gaya Fy-nya kita tarik yang mendekati titik putarnya dan kita tarik yang tegak lurusnya. Dan itulah jaraknya. Ya. Jadi momennya fx kali 4 ditambah fy kali 2. Ini besaran momennya. Nah, untuk lebih memahami terhadap contoh-contoh ini atau terhadap perhitungan momen, ya, kalian kerjakan latihannya.